Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPS 4 ingin mempresentasikan sejarah peminatan bab 2 mengenai kajian ilmu sejarah. Perkenalkan, nama saya Siti Ulansari Agustin. Nama saya Muhammad Fatani Giovanni. Nama saya Raitri Nopianti. Nama saya Bella Safitri. Nama saya Aman Mujahid. Dan nama saya Reval Fatur Rahman Yakub. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri, yaitu empiris, memiliki teori, memiliki objek, mempunyai generalisasi, dan memiliki metode. Sejarah sebagai ilmu memiliki manfaat, yaitu manfaat sejarah secara instinktif. Jadi sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Ada juga manfaat sejarah secara ekstrinsik, yaitu sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, dan sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan. Sejarah sebagai ilmu memiliki fungsi, yaitu ada fungsi rekreatif. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi. Ada juga fungsi inspiratif, jadi sejarah digunakan jadi bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus bangsa. Ada juga fungsi instruksif, jadi sejarah artinya sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Ada yang mau tanyakan atau kurang paham? Saya ingin bertanya, bisa disebut kembali ciri-ciri sejarah ilmu? Empiris, memiliki teori, memiliki objek, mempunyai generalisasi, dan memiliki metode. Oke, terima kasih. Untuk materi yang kedua tentang sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian pada masa lampau yang tidak bisa terulang kembali pada masa kini. Sejarah sebagai peristiwa juga mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Adapun syarat sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama, objektif, unik, dan penting. Objektif, unik, dan penting memiliki arti yang berbeda. Objektif artinya sebuah peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Untuk unik artinya tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Dan untuk penting artinya setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sejarah sebagai peristiwa yang terdiri dari abadi, unik, dan penting. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, bisa disebutkan ciri-cirinya yang lebih jelas? Ciri-cirinya terdiri dari 3, abadi, unik, dan penting. Abadi merupakan peristiwa abadi karena peristiwa tersebut tidak bisa diubah. Dan unik merupakan peristiwa yang unik karena peristiwanya tidak sama dengan yang lain. Dan penting merupakan peristiwa yang penting karena berpengaruh banyak bagi semua orang. Baik, terima kasih. Baik, Pak Tuan. Untuk metode yang ketiga yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam menyusun kisah sejarah, sejarawan memerlukan fakta-fakta dari sumber sejarah yang dipengaruhi. Interpretasi terhadap sejarah sebagai kisah melalui video, foto, buku, dan media massa dapat diketahui terjadinya sebuah peristiwa. Sejarah sebagai kisah atau rekaman dan masa lampau dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Peristiwa yang sama jika dituturkan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan kisah atau cerita yang berbeda. Selain itu, perbedaan penafsiran atau interpretasi seorang tentang suatu peristiwa turut menyebabkan perbedaan kisah atau cerita.
Berikut fakta-fakta yang menyebabkan perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa. Yang ke-1 yaitu kepentingan, yang kedua yaitu kelompok budaya, yang ketiga pengendaraan pengetahuan, yang keempat kemampuan kebahasaan, dan yang kelima yaitu nilai-nilai. Ini sejarah sebagai kisah sejarah garis besar. Ini sejarah sebagai kisah sejarah garis besar. Ini sejarah sebagai kisah menurut subjeknya yaitu sejarah lama dan sejarah baru. Dalam penulisannya, sejarah baru sering menggunakan berbagai teori dan disiplin ilmu sosial yang lain. Sejarah baru lebih berorientasi pada masa, bukan pada peristiwa dan rumah. Terjadinya sejarah baru bersifat tematis seperti sejarah kebudayaan, sejarah sosial, sejarah lokal, dan sebagainya. Dalam bukunya yang berjudul Metode Sejarah, Kunto Wijoyo menjelaskan jenis-jenis sejarah sebagai kisah, yaitu sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah pemikiran intelektual, sejarah kebudayaan, sejarah teknologi, dan sejarah pedesaan. Baik, ada yang mau dipertanyakan? Untuk siap saya izin bertanya. Jadi untuk faktor yang menyebabkan interpretasi tadi apa? Kepentingan, kelompok budaya, pengendaraan pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai. Untuk materi selanjutnya, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana sebuah peristiwa atau kisah itu ditulis. Artinya seorang sejarawan dalam menulis harus memiliki intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang baik. Intuisi diperlukan oleh sejarawan saat memilih topik hingga merangkai seluruh fakta menjadi sebuah kisah. Salah satu unsur penting dalam karya sastra adalah karakterisasi. Meskipun berbeda dengan alur sejarah, sejarawan dapat menggunakan alur sastra dalam tulisannya. Apa ada yang mau dipertanyakan? Saya izin bertanya, apa itu unsur sejarah sebagai seni? Jadi, dalam penulisan sejarah memerlukan intuisi membayangkan apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi sesudahnya. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk materi kelima, cara berpikir diakronik. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis, urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Selain itu membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda namun saling berkaitan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, gitu. Coba sebutkan contoh topik sejarah diakronik. Contohnya antara lain sejarah kerajaan Kutai pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-14. Sejarah kerajaan Mataram kuno pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-10 dan sejarah kerajaan Demak pada abad ke-15 sampai dengan abad 16. Judul tersebut sengaja diberi penanda waktu untuk menunjukkan sifatnya yang diakronik, lebih mengutamakan dimensi waktu. Terima kasih. Materi yang terakhir adalah sinkronik. Dalam buku berjudul Penjelasan Sejarah, Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang luas dalam ruang dan tidak dalam lintas dimensi waktu. Model sinkronik sering digunakan dalam ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, agama, dan antropologi. Suatu peristiwa ekonomi dapat disebabkan oleh aspek politik, sosial, dan budaya atau sebaliknya. Berikut aspek-aspek yang perlu dicermati dalam cara berpikir sinkronik. 1. Konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dalam saling berkaitan di antara unit yang ada. 2. Mengutamakan kehidupan masyarakat secara deskriptif dan menjelaskan bagian per bagian. 3. Kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara luas berdimensi ruang. 4. Menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap unit dalam kondisi statis. 5. Digunakan oleh ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Terus mengapa dalam sejarah harus memperhatikan konsep kronologis dan sinkronis? Jawabannya adalah agar tidak terjadi anakronisme penempatan tokoh peristiwa
objek ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak menurut keberadaan sebenarnya dalam urutan waktu. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.